Halo Healthy People, apa kabar? Senang sekali hari ini kita ketemu lagi pastinya di cuacuit.com. Dan hari ini saya Jova Alexa yang akan nemenin Healthy People semuanya. Kita akan ngebahas masalah kecantikan. Karena memang tema yang dipilih untuk hari ini adalah sehat, langsing, dan cantik. Karena kan gini, meskipun ini masih dalam pandemi, tapi kita itu butuh loh sehat pasti. Butuh cantik, iya pastinya juga gitu. Nah, bukan saya yang akan ngobrol sendiri dan ngebahas sendiri karena saya nggak tahu apa-apa soal kesehatan. Tapi yang juga sudah bergabung bersama dengan kita di cuacuit.com kali ini adalah seorang dokter cantik yang juga nanti akan menjelaskan lebih detail untuk Healthy People semua. Kita akan menyapa dulu dokter yang sudah bergabung bersama dengan saya hari ini. Apa kabar Dokter Niputu Susari Widyaningsih? Selamat siang, selamat pagi, selamat malam dok. Saya jawabnya bingung. Bingung juga jawabnya. Lagi siang sore ya. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya dok ya. Jadi dokter Niputu Susari Widyaningsih ini spesialis kulit dan kelamin atas PKK, FIN SDV dan juga AADV dari Surabaya Skin Center gitu ya dok ya? Iya. Oke, saya panggilnya berarti dokter Putu. Boleh. Boleh, dokter Putu boleh ya. Biar ada nuansa Bali sedikit gitu dok ya kan. Iya. Karena kita sudah kangen pergi jalan-jalan sebenarnya dokter ya. Cuman gini dok, meskipun sekarang kita lagi kangen untuk jalan-jalan, lagi kangen untuk traveling, pergi-pergi. Tapi kan yang paling penting kita harus sehat dulu ya. Nah, seorang dokter mendefinisikan sehat menurut dokter itu apa? Ya. Jadi kalau sehat itu ada definisinya WHO ya. Kita ikut dari WHO. WHO itu mendefinisikan sehat itu adalah suatu kondisi yang paling baik ya dari segi fisik, kemudian juga dari segi mental dan sosial. Jadi bukan hanya dilihat dari fisiknya aja ya, tapi juga jiwanya, psikisnya gimana, terus sosialnya juga. Jadi kalau kontak sosialnya nggak ada, itu juga bisa berarti terganggu kesehatannya gitu ya. Kayak orang yang ada gangguan jiwa tuh kontaknya mungkin nggak bagus. Atau yang lain-lain lah ya. Jadi tidak hanya melulu masalah fisik berupa sakit ya, tapi juga ada masalah psikis dan sosial tadi. Jadi bukan hanya karena penyakit kemudian dibilang nggak punya penyakit kemudian bilang sehat itu belum tentu ya. Belum tentu karena lihat dari psikisnya juga, dari sosialnya juga ya dok ya. Ya. Oke, kalau kita bicara soal fisiknya nih dok, Ya. dalam tubuh manusia sebenarnya kesehatan yang paling penting itu yang mana? Ya, jadi kalau sehat yang dari fisik itu menurut saya yang suatu kondisi di mana semua fungsi-fungsi organ ini berfungsi secara normal ya, di mana masing-masing organ itu bisa berfungsi secara normal ya, sehingga dia bisa menjalankan fungsi fisiologisnya ya. Jadi akan memberikan outputnya itu dia sehat gitu. Jadi kalau dia normal, tidak ada gangguan, itu akhirnya memberikan output kondisi fisiknya akan sehat gitu. Oke, saya tuh pernah baca ya dok ya, katanya di sebuah survei gitu yang bilang katanya dalam setahun itu sebenarnya kita bisa dibilang yang benar-benar sehat itu malah justru cuman kecil banget gitu loh dok, cuman berapa hari dalam setahun gitu ya memang kita merasa fit dan sehat bener. Gitu ya. Emang bener ya dok ya berarti ya? Kan kita naik turun juga ya, jadi sehat itu kalau di fungsi itu dipengaruhi banyak hal, jadi dari organ, dari hormon ya. Kondisi hormon sendiri pun kadarnya naik turun ya, dan itu bisa dipengaruhi oleh banyak hal tadi. Mungkin kita nggak selalu stabil setiap hari kondisinya fit, bisa dari dalam tubuh kita sendiri, bisa dari luar itu ya faktor lingkungan dan lain-lain nanti bisa mempengaruhi kondisi itu tadi. Makanya nggak bisa full setahun sehat ya. Oke, ini tadi mumpung tadi dokter sempat ngebahas soal pengaruhnya juga dari luar begitu, dari lingkungan begitu ya dok ya. Apalagi sekarang itu kan di era global warming begitu orang bilangnya, dan polusi juga semakin meningkat banyak gitu kan. Nah ini hubungannya sekarang kita ngebahasnya soal sama langsing dan cantik gitu dok. Katanya orang begini, kalau langsing dan cantik, terutama cantiknya ya, itu kan kalau hubungan sama polusi itu
bertolak belakang begitu loh. Nah sebenarnya seberapa besar pengaruh polusi ya untuk kesehatan, terutama untuk kecantikan ya dok ya, kulit, wajah begitu, seperti apa dok? Ya, jadi lingkungan yang tidak sehat, yang tidak baik untuk kesehatan itu salah satunya kan bisa disebabkan karena polusi ya, juga karena paparan matahari yang berlebihan ya. Memang dibutuhkan matahari, tapi kalau berlebihan juga nggak bagus. Kemudian juga polusi ini macam-macam ya, polusi karena kendaraan, polusi karena asap rokok itu juga bisa ya, air atau juga dari lingkungan ini juga dipengaruhi ozon ya, dari ozonnya sendiri kalau menipis itu juga akan mempengaruhi kondisi lingkungan. Jadi akibatnya itu akan terbentuk apa ya, radikal bebas ya. Jadi radikal bebas ini yang akhirnya bisa menyebabkan penyakit-penyakit tadi. Jadi menyebabkan suatu kondisi yang disebut oksidatif stres. Jadi oksidatif stres itu kalau tubuh itu sudah tidak bisa mengontrol lagi, sudah kalah gitu ya. Sistem antioksidannya itu mengatasi radikal bebas tadi. Radikal bebas itu bisa dari lingkungan, bisa dari makanan, zat kimia kayak gitu ya. Dan beberapa penyakit. Nah, itu bisa memicu beberapa penyakit. Jadi kalau tubuh itu tidak bisa mengatasi oksidatif stres yang ditimbulkan dari lingkungan itu tadi, polutan tadi, radikal bebas tadi ya, tidak mampu, radikal bebasnya lebih banyak daripada dia punya. Jadi punya antioksidan natural ya sebenarnya tubuh itu. Tapi kalau terlalu banyak dia nggak akan sanggup. Nah, itu dia akan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit tadi, mulai dari penyakit hipertensi, kegemukan, diabetes, penyakit jantung gitu ya. Terus kalau ke kulit bisa juga nggak sehat ya, kegemukan, kulit bisa penuaan dini, atau malah mengarah ke keganasan. Jadi sekarang teorinya itu ke situ, radikal bebas, hubungannya dengan itu. Oke, gini dok, kita kasih contoh lebih simpel ya. Mungkin healthy people di luar sana mungkin agak sedikit bingung ya. Jadi misalkan nih dok, udara yang nggak bagus, misalkan kita lagi jalan atau lari deh misalkan ya, lari atau jalan sehat pagi-pagi gitu. Karena cuacanya mungkin macet, cuaca sih bagus, tapi karena kendaraan banyak dan macet sekarang karena udah mulai rame lagi gitu. Efeknya ke kulit apa dok yang bisa ditimbulkan? Ya itu kalau itu hanya kejadian satu kali aja mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau berulang ya itu tadi tubuh itu punya keterbatasan tadi menangkal kan polusi tadi itu ada radikal bebas ya. Udara kalau nggak sehat, kemudian kalau nggak kalau terlalu banyak ya polusi, yang jelas pertama ya ke paru-parunya ya, saluran nafasnya pasti akan ada perubahan-perubahan. Nah itu nanti jangka panjang pasti kayak gitu ya, mungkin akibatnya nggak langsung. Kalau yang langsung ya bisa mungkin, kalau yang sensitif ya mungkin langsung batuk-batuk gitu ya, meradang kayak gitu. Nah itu nanti kalau oksidatif stresnya terlalu tinggi karena polusi tadi polusi terlalu banyak, bisa mengakibatkan oksidatif stres tadi. Oksidatif stres itu menyebabkan berbagai penyakit itu tadi. Kalau di kulit apa dok biasanya? Jerawat begitu ya dok ya? Bisa jerawat, bisa penuaan dini biasanya. Penuaan dini. Ya. Jadi serem. Perut ya, flek-flek, kulit kering seperti itu. Kulit kering itu juga salah satu akibat ya dok? Salah satu tanda dari penuaan dini juga bisa. Ya kan? Jadi jangan dikira, emang kulitku kering. No, coba dilihat lagi deh. Apa yang mungkin bisa menyebabkan kulit kita kering. Padahal dulu mungkin waktu masih remaja, waktu masih belia gitu ya, kulitnya bagus-bagus aja gitu ya dok ya. Tapi kalau semakin kesini, kok kayaknya kulitnya jadi semakin kering, kok gampang berjerawat. Padahal juga sudah lewat masa pubernya gitu ya, kok jerawat tetap muncul gitu. Bisa dari lingkungan. Bisa jadi juga karena lingkungan juga. Oke, dokter, ini kan tadi kita sempat ngebahas soal polusi juga ya akibat global warming gitu. Nah, sekarang ini kan masanya pandemi gitu. Di awal pandemi memang beberapa langkah diambil sama pemerintah kita untuk mengatasi ini COVID begitu. Salah satunya adalah dengan cara di rumah aja. Terus kemudian muncullah
istilah-istilah yang disingkat-singkat, mulai dari WFH, terus habis itu SFH, terus ya mungkin sekarang ini baru-baru ini WFB ya, work from Bali lah dan segala macam gitu. Dan ternyata enak itu. enak ya dok ya, kayaknya enak tapi duitnya nggak enak. Dan ternyata kayaknya ini efeknya ini memang menekan gitu. Sekarang buktinya juga sudah landai begitu kasusnya begitu ya, COVID-nya juga sudah mulai turun. Tapi bukan berarti kalau begitu kita bisa menikmati udara bersih atau udaranya udah mulai bersih lagi, atau seperti apa sebenarnya sih dok kalau dilihat setelah masa di rumah aja ini? Oh, setelah pembatasan kegiatan ya, memang kan ada dari berita-berita itu udara di luar negeri pun kayak gitu ya. Jadi sungai yang di Venesia itu keruh jadi jernih karena nggak ada kegiatan. Udara juga jadi bersih, polutannya juga jadi berkurang ya. Tentu efek ke kesehatan tentu bagus, positif pasti ya itu. Hanya karena WFH tadi lingkup aktivitasnya terbatas. Justru aktivitas fisiknya ini yang nggak benar karena mungkin biasanya sibuk sana sini kegiatannya itu jalan banyak kami, ya. jalan situ, gitu ya. Tapi ini jadi di rumah, jadi akibatnya justru juga jadi bisa menimbulkan gangguan kesehatan yang lain kan gitu. Kalau udaranya sih baik-baik aja, sehat ya, dihirup sehat gitu. Jadi faktor kesehatan bukan hanya dari satu aja ya, polusi gitu, tapi juga aktivitas. Gitu dari kan. kitanya sendiri juga ya, geraknya kita. Iya, nanti ada aktivitas, ada dietnya, macam-macam nanti. Dokter ngomong diet langsung ke saya tuh langsung deng gitu. Ya kan? Terus sebenarnya yang harus kita lakuin apa ya dok ya? Maksudnya di masa pandemi kayak begini gitu, untuk menjaga kesehatannya seperti apa ya dok? Meskipun kita lagi di rumah aja. Nah itu jadi tetap pertama tetap aktivitas fisik ya. Aktivitas fisiknya harus juga cukup gitu ya. Jangan sampai yang masuk ke tubuh itu lebih banyak daripada aktivitas fisik, nanti bisa jadi kegemukan ya, obesitas. Obesitas nanti berlanjut ke jantung, stroke gitu ya, hipertensi, stroke gitu, diabetes. Nah, habis itu jangan lupa juga konsumsi makanan yang sehat ya. Kan mungkin karena di rumah aja pengennya dicoba semua yang orderan yang online itu ya. Dokter ini menohok ya kalau ngomong ya, pelan sih tapi bener. Nah itu akhirnya banyak itu masalah pasien-pasien itu jerawatan lah, yang kegemukan kayak bener gitu dok, setuju. Saya itu nggak pernah ada jerawat loh, muka saya itu termasuk yang suka nggak rewel begitu ya, tapi gara-gara udah di rumah aja begitu kan, nonton TV ya kan, sambil pesen online food itu kayaknya satu hal yang bikin kita tuh happy. Katanya tuh ya ini kan reward gitu ya, bikin kita happy. Yang penting yang jelas itu kita harus happy, stress release gitu. Akhirnya gorengan semua masuk, makanan apa kan kita nggak ngejaga ya, karena kan kita lagi asik nonton sama nyemil itu kan ya. Enaknya itu surga dunia gitu katanya. Kayaknya kalau Jova ini ada faktor lain. Apa itu dok? Faktor stres kayaknya. Oh ada faktor stresnya juga, bisa jadi juga ya dok ya, karena kebiasaan kemana-mana bisa memicu. gitu. Tapi olahraga di rumah harus ya dok ya? Ya harus itu kan dalam masa kondisi pandemi ini untuk melawan COVID ya, supaya nggak gampang terinfeksi itu ada step-stepnya itu kan, antara lain ya selain kita 3M tadi ya, yang pakai masker, tapi juga harus tetap lakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisiknya ya olahraga teratur, ada waktu minimumnya ya, yang untuk memang bisa menjaga kesehatan, kemudian makanan, kemudian tidur cukup, tidak boleh stres kayak gitu-gitu, itu yang harus dipenuhi juga itu. Oke, kita bungkus dulu ya sementara ini apa yang sudah dibilang sama dokter. Mungkin di segmen berikutnya kita akan ngebahas lebih detail lagi. Jadi Healthy People jangan kemana-mana. Habis ini kita akan balik lagi masih bersama dengan Dokter Putu yang nanti akan membahas soal kesehatan lebih dalam lagi. Tadi itu tetap baru bahas masih sedikit masalah kecantikan ya, kesehatan kecantikan di masa pandemi ini. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Jangan kemana-mana, tetap di cuacwit.com.
Masih di cuacuit.com bersama saya Jova Alexa dan juga ada Dokter Putu yang membahas soal kesehatan kali ini. Dan healthy people, kalau tadi kita membahas soal gimana sehat di masa pandemi secara garis besar, kali ini kita akan masuk lebih spesifik lagi, terutama untuk healthy people yang mungkin punya pertanyaan yang sama seperti saya. Di masa pandemi ini sih kepengennya memang di rumah aja, nggak kemana-mana ya, tapi pengen tetap langsing gitu loh, ya Kak sih. Ini sebuah hal yang banyak orang bilang impossible karena makanan terus ada sementara kita muternya di rumah ya gitu-gitu aja gitu, kegiatannya paling banyak duduk depan TV, bener nggak sih? Terus kemudian kalau nggak depan TV di kasur lihat HP, gimana bisa langsing? Olahraga ya ala kadarnya, paling 30 sampai 40 menit itu pun udah males banget karena lihat YouTube dan segala macam. Cuman kita kan ngebahas dulu nih soal langsing. Nah, langsing ini kan kita harus samain persepsi dulu ya, langsing itu seperti apa. Kita tanya ke Dokter Putu. Dokter, kalau langsing menurut dokter itu seperti apa? Langsing itu kalau di kesehatan ya, itu harus dikondisikan itu ke berat badan ideal ya. Jadi berat badan ideal itu banyak faktor, banyak variabel ya. Jadi salah satunya biasanya kita pakai body mass index. BMI itu, ya. Jadi itu biasanya berat badan dibagi tinggi badan gitu ya kalau nggak salah ya. Rumusnya ada karena. Ada rumusnya biasanya. Itu ada range-nya ya. Kalau normal 18,5 nggak salah ya. Nah, kalau lebih dari itu udah mulai ada obesitas kayak gitu ya. Kalau kurang pun juga nggak baik kan, kurang gizi ya. Kayak gitu. Jadi kalau kurang dari itu juga nanti mungkin gampang kena penyakit, lebih pun juga gampang kena penyakit. Jadi usahakan tuh ada di range yang normal kayak gitu. Itu dari sisi ngukur berat badan dan tinggi badan. Tapi ternyata kan ada faktor lain ya, seperti kita harus tahu massa lemak mungkin ya, massa lemak jaringan kayak gitu ya. Mungkin ada alat pengukuran yang lain kayak gitu. Jadi kalau mau dibilang langsing kurus, dilihat dulu BMI-nya gimana ya, kok kurus banget mungkin ya justru nggak sehat nih gitu ya. Mungkin kalau model-model itu. Nah, itu beda cerita lagi ya dok ya, masalah lain lagi. Cuman kalau bentuk tubuh yang langsing, gemuk begitu ya dok, itu sebenarnya pengaruhnya dia apa sih dok? Pengaruh makanan kah? Atau saya sempat pernah baca ada pengaruh keturunan juga? Atau seperti apa? Dipengaruhi apa sebenarnya? Ada orang yang dulunya langsing, terus habis itu tiba-tiba jadi buk gitu dok. Iya. Umur juga pengaruh juga mungkin dok? Pasti ya, kayak saya sudah menjadi sudah mekar nih kalau dibandingkan dulu ya. Jadi selain usia, kegiatan, aktivitas ya, terus juga dietnya, terus faktor genetik itu pengaruh. Ada bentuk-bentuk tubuh tertentu ya, yang nggak bisa sudah itu dilawan gitu ya, kayak udah given gitu ya, dikasih sama yang di atas gitu, susah kita mau. Ada memang orang yang cenderung gemuk, susah kurusnya memang bawaannya kayak gitu ya. Kemudian juga faktor stres itu juga tetap ikut pengaruh juga ya. Kemudian ada faktor-faktor penyakit-penyakit yang bisa mempengaruhi bentuk tubuh ataupun berat badan itu juga ada kayak gitu. Jadi banyak faktor. Banyak faktornya ya sebenarnya healthy people. Jadi mungkin kalau bentuk tubuhnya segini terus kepengen langsing banget gitu ya, dilihat dulu nih dari genetiknya seperti apa juga ya dok ya, karena namanya juga dikasih sama yang di atas itu bentukannya kan beda-beda begitu ya. Mungkin bisa dikurangin tuh bisa, kita bisa maksimalkan tuh bisa gitu ya dok. Cuman kalau sekarang itu kan pasti banyak orang tuh pengennya langsing gitu. Apalagi kalau kita udah yang seperti tadi sudah saya bilang ya, nonton drakor di rumah, ngelihat bentukan drakornya gitu ya, yang main gitu kan, kurus, cantik, kulitnya tanpa celah gitu ya, lalat kepleset gitu kan, idaman banget. Nah akhirnya banyak orang yang cari yang instan gitu, minum obat langsing, entah ini itu asli atau enggak, habis 15 juta, puluhan juta begitu kan ada ya sekarang kan. Nah kalau menurut dokter gimana? Apakah minum obat atau mengkonsumsi obat untuk saya nggak tahu ya cara kerjanya seperti apa menekan nafsu makan dan segala macam, ini bahaya nggak sih dok sebenarnya dok? Iya ya, mungkin yang ada di pikirannya orang awam mungkin juga Jova nih ya, mungkin langsingnya itu nggak ada lemak bergelambir di mana-mana gitu yang pasti ya.
Kemudian kalau perutnya six pack gitu ya, bukan one pack ya. Kemudian juga ya mungkin kalau dilihat otot tangannya apa itu ya nggak ada lemak gitu kan ya, nggak ada lemak-lemak. Biasanya kan kalau sudah wanita gitu ya melahirkan pasti beda. Ya, betul. Laki-laki juga kalau sudah usia itu pasti akan beda penumpukan lemaknya. Nah, Ya. banyak cara sebenarnya ya untuk mempertahankan berat badan ini ya. Salah satunya pasti tetap kita itu harus aktivitas tadi tetap harus lebih, energi yang dikeluarkan tuh harus lebih besar banyak daripada yang masuk supaya berimbang gitu. Akan tetapi Ya. kalau usia bertambah, metabolisme tubuh itu mau nggak mau juga akan melambat ya, walaupun sudah makannya berkurang itu tetap akan Ada penumpukan. Iya, ada penumpukan. Nah, kemudian dilihat lagi obesitasnya karena apa? Kalau karena ada beberapa penyakit yang memang nggak bisa itu ada tindakan memang kan bedah ya, tindakan bedah potong lambungnya atau ususnya gitu ya. Lah, apa dan segala macam itu juga ya, Dok ya? Itu lebih ke kosmetik ya. Itu lebih ke estetiknya ya. Jadi kalau yang memang ada masalah di ususnya biasanya ya. Mungkin lambat atau gimana itu penyerapannya gitu ya. Biasanya ada yang dipotong itu ya. Tindakan operasi ya itu untuk mengatasi obesitas. Kalau gemuknya di area-area tertentu yang karena penumpukan lemak itu memang lebih ke yang estetik tadi, bisa di lipolisis ya, di operasi apa itu namanya? Liposuction ya, lah, liposuction, gitu-gitu, Dok. tamitak tuh kalau untuk yang bergelambir, kemudian juga ya pokoknya liposuction menghilangkan lemak-lemak gitu ya. Sekarang malah ada yang juga tindakan yang untuk membentuk otot itu ada ya, alatnya juga ada. Itu salah satu teknik untuk membentuk badan yang diinginkan tadi ya, yang ideal tadi. Kalau obat-obat langsing itu, Dok. Nah, yang lainnya juga ada tentu pakai obat-obatan ya. Mungkin kalau sebelum ke arah tindakan tadi yang invasif, orang pakai obat-obatan. Nah, obat-obat ini ada macam-macam ya. Jadi memang ada yang dia bisa menekan nafsu makan, ada yang menghambat penyerapan. Jadi kalau kita ada kapan tuh obatnya ngetop banget nih. Jadi supaya nggak diserap, kita makan dulu obat itu nanti supaya yang diserap lemaknya sedikit aja, itu ada kan. Makan dulu ini gitu. Nanti sisanya buang gitu. Ya, jadi aman nih gitu ya. Nah, tentunya itu ya karena obat-obatan ya seharusnya harus konsultasi ya ke dokter ya, karena kita harus tahu dulu kondisi tubuh kita. Kalau kondisi tubuh kita nggak tahu status kesehatannya kita ya, tahu-tahu kita punya penyakit yang lain-lain, mungkin obat-obat itu justru berbahaya buat tubuh kita. Kemudian harus diingat juga obat-obat pelangsing itu biasanya bikin kita nggak pengen tidur, pengen aktivitas terus. Nah itu nanti hati-hati, nanti jadi areanya masuk ke jantung dan segala ya, macam bisa gitu. ke Karena kadang-kadang ada beberapa yang bisa berdebar gitu ya, Dok ya. Iya, karena itu tadi nggak pengen tidur gitu ya, karena supaya untuk aktivitas itu. Jadi hati-hati, harus tahu status kesehatannya dulu, terus ya konsul ke dokter apakah memang bisa mengkonsumsi obat itu, terus harus terkontrol gitu kan, karena ada dosis-dosisnya ya, mungkin di awal dosis rendah, nanti akan naik seperti itu. Jadi harus benar-benar hati-hati. Kalau mengenai yang bukan obat mungkin seperti yang herbal atau suplemen, ya mungkin juga harus cari tahu ya apa isinya, apakah nanti justru tidak mengganggu penyerapan bahan-bahan yang lain. Takutnya obatnya itu bisa menghambat ini supaya lemak makanannya itu nggak terserap semua, tapi kita nggak dapat vitamin-vitamin lain yang justru diperlukan oleh tubuh, akhirnya malah kekurangan gizi gitu ya. Ada bahan-bahan tertentu perlu nih untuk rambut, akhirnya rambutnya gampang rontok. Kenapa ya kok rambut saya rontok sejak
makan minum suplemen ini yang untuk pengurusan badan kayak gitu tuh. Jadi ada efek hal-hal samping, tertentu efek sampingnya. ya gitu. Itu yang perlu diperhatikan ya dok ya. Ya, Harus banyak baca kayaknya itu ya dok. jangan sampai kekurangan gizi gitu ya. Kekurangan gizi. Maunya langsing cantik ideal tapi ternyata kekurangan gizi ya. Itu malah justru bahaya sih sebenarnya. Nah, di segmen sebelumnya kita sempat bahas ya dok ya mengenai olahraga juga begitu. Nah, nanti kita akan bahas lagi lebih dalam ya dok ya soal kurus menguruskan badan ini karena ini jadi problematika banyak orang. Apalagi kalau sudah di rumah aja gitu ya kan. Kemakan iklan ini, beli di online ini, wah ini ada testimoni temennya bagus, semuanya dibeli. Nanti kita akan bahas lebih dalam ya soal obat menguruskan badan atau suplemen yang bisa menguruskan badan ini kita harus tahu lebih dalam lagi nih. Jadi makanya jangan kemana-mana, Healthy People kita akan balik di cuacwit.com setelah ini. Kembali di cuacwit.com dan kali ini kita akan ngebahas soal masalah cantiknya bersama dengan Dokter Putu. Dokter, kalau kita ngebahas soal kecantikan, ya diet dan langsing itu salah satu syarat untuk cantik kata orang gitu ya. Tapi kalau cantik versi dokter yang seperti apa? Nah, cantik itu kan relatif ya, tergantung orang yang memandang ya, subjektif sekali. Ada mau cantik versi Asia, cantik versi Eropa. Nah, sekarang yang tren kan versi Korea mungkin ya. Nah itu harus ditanyakan lagi ke yang ini sukanya apa. Jadi beda-beda. Gitu. Tapi secara general itu seperti apa dok? Bukan ke cantiknya, tapi ke sehat mungkin ya kalau saya. Jadi mungkin kulit yang sehat. Kulitnya. Iya, dilihat dari kondisi kulitnya. Kulit sehat itu yang gimana ya? Yang tidak ada bercak-bercak pigmentasi, tidak ada bintil-bintil ya, tumor jinak itu ya kalau di kesehatan. Kemudian juga kulitnya nggak kering, nggak terlalu berminyak, jadi lembab gitu normal ya lembab, kenyalnya juga cukup, tidak kendor gitu ya. Tidak bersisik seperti itu. Ih, kulit bersisik, amit-amit. Jadi, nah, itu kan tadi ada hubungannya dengan kulit bagus itu kan ada hubungannya juga sama diet tadi ya dok ya. Maksudnya masih berkesinambungan dengan apa yang kita makan. Bahkan ada pepatah bule yang bilang you are what you eat gitu kan. Apa yang kita makan ya itulah gitu, mulai dari kulitnya sampai dengan bentuknya. Tapi kita kan lebih bahas soal kulitnya. Nah, untuk mendapatkan kulit yang seperti dokter bilang tadi ya, tidak bersisik, tidak kering, tidak berjerawat, tidak ada tumor jinak lah dan segala macam. Ada perawatan wajib yang harus dilakuin nggak sih dok sebenarnya? Yang sederhana ya, maksudnya perawatan wajah itu ada pembersihan ya, pakai sabun wajah tentunya ya, bukan pakai deterjen. Bukan ya. sabun badan juga ya dok. Jadi itu pakai sabun yang tepat. Kemudian biasanya orang-orang butuh pelembab ya. Ada yang walaupun minyaknya banyak gitu, mungkin dia perlu untuk pengontrol justru itu. Kedua itu pelembab. Kemudian jangan lupa pakai tabir surya untuk mencegah efek radikal bebas dari matahari tadi ya. Betul. Kemudian untuk mencegah pigmen, kanker kulit kayak gitu-gitu. Kemudian yang keempat ini harus ada untuk perawatan ya, nutrisi untuk kulit itu biasanya digunakan malam hari di saat kulit lagi istirahat itu ya. Untuk membantu kulit ini supaya pergantian kulitnya itu, regenerasi kulitnya itu ya tetap terjaga gitu. Nah, jadi 4 ini ya harus. Kalau sekarang tuh lagi musim ya dok ya, dikit-dikit serum gitu ya, tetesin gitu kan serum. Sebenarnya fungsi serumnya apa sih dok? Saya tuh bingung. Tergantung serumnya isinya apa dulu. Nah, kalau itu serum bagus dipakai buat malam. Serumnya isinya apa dulu? Bener kan ya? Jadi sebenarnya apa yang lagi booming dan dipakai di malam-malam hari sebelum tidur itu serum itu sebenarnya isinya harusnya apa dok? Jadi kalau yang di saya pelajari nih ya di kedokteran di kulit ini itu yang saat ini yang paling bagus itu adalah bahan
yang mengandung asam retinoat ya, asam vitamin A atau yang disebut retinoin, itu gold standarnya, baku emas untuk anti aging gitu ya. Sekarang tujuannya apa dulu? Mau anti aging, mau untuk jerawat, dia juga bisa untuk jerawat ya, untuk mencegah terbentuknya komedo. Itu yang paling baku yang lah paling ya. Nah, baku. tapi memang dia ada efeknya keras biasanya ya. Jadi harus di bawah pengawasan dokter. Jadi untuk dipakai di awal-awal itu pasti ada efek. Nah, yang lain-lain bisa ada turunannya itu yang lebih soft dikit. retinal itu ya. Itu mungkin dicari lagi kalau ada nih. Vitamin C juga bisa untuk anti aging ya, untuk menghambat pigmentasi, untuk mencerahkan seperti itu. Dan ada sih sebenarnya banyak bahan-bahan lain, cuman ya yang paling utama gold standarnya itu gitu. Tapi mau ditambah bahan-bahan lain bisa aja. Oke, Dok, tadi dokter sempat bilang ada vitamin C. Vitamin C ini sekarang ini banyak juga nih yang bukan suntik sih, infus katanya ya. Infus whitening, isinya vitamin C, lagi meroket gitu katanya sekarang. Kalau menurut dokter gimana infuse whitening? Bener nggak sih dok isinya vitamin C? Bener ya dok? Yang saat ini sebenarnya yang udah diakui ya, itu memang vitamin C. Kalau yang lain-lainnya mungkin belum ada penelitian yang oh iya ini bagus, jadi masih ada yang bilang hasil penelitian itu ada yang bagus, ada yang kurang ya, seperti glutathione itu ya. Jadi kalau yang injeksi itu hasilnya nggak pasti, mungkin karena sampelnya kurang besar gitu ya, jadi faktor-faktornya banyak ya. Jadi bisa sebenarnya kayak vitamin C, glutathione itu bisa memang untuk mencerahkan ya, cuman caranya ada yang disuntikkan, injek, ada yang peroral ya. Gitu. Jadi memang ada dari literatur memang sudah banyak dilakukan penelitian, itu memang bisa. Teman tetap harus hati-hati juga, tadi harus lihat kondisi tubuhnya ya, harus sehat, nggak punya gangguan-gangguan di ginjalnya di livernya, karena obat-obat itu pasti di metabolismenya di liver dan ginjal, itu harus hati-hati. Bahaya nggak sih dok? Tergantung juga badannya, dosisnya ya. Dosisnya. Kan kalau yang terlalu berlebihan dan terlalu sering juga nggak bagus gitu ya. Ada yang kayak infus beneran gitu dok. Katanya ini buat whitening, kan ada beberapa instastory teman-teman saya lah ya. I don't need to mention it. Saya nggak perlu mention gitu. Jadi ada kayak infus benerannya gitu. Terus kirain sakit kan? Get well soon ya. Enggak kok, ini biar putih aja, biar cerah kulitnya gitu. Itu satu botol infus besar loh dok. Itu ya kan dilarutkan supaya kalau nggak dilarutkan vitamin C itu terlalu asam, nanti ke pembuluh darahnya juga bisa menyebabkan ada efek gitu ya, nggak bagus. Jadi biasanya memang dilakukan dengan infusion tadi, dilarutkan dulu di cairan infus memang ya, kemudian diteteskannya agak lama kan, perlu waktu kan kalau diinfus. Dan memang lagi booming karena kan pasti untuk booster, bukan hanya untuk ke kulit. Jadi waktu pandemi ini memang lagi booming karena selain bagus efek sampingnya ke kulit, gini ya. Kalau dulunya kulit aja, tapi sekarang kan efeknya juga ke stamina, ke imunitas. Jadi untuk booster juga. Cuman harus diingat frekuensinya ya, jangan terlalu sering gitu ya, nggak usah tiap hari gitu ya. Tiap hari mahal juga kali dong tiap hari ya. Oke. Ini jadi sebuah pelajaran baru ya buat kita sebenarnya, buat healthy people juga yang mungkin sering begitu dengan infus dan segala macamnya. Ini perlu diperhatikan juga nih kadarnya, terus kemudian seberapa seringnya. Jangan karena mungkin sekali pakai begitu ya, sekali diinfus, oke, bagus gitu ya, untuk badan enak, jadi segar. Terus minggu depan mau lagi, minggu depannya mau lagi, kan kalau kelebihan juga nggak bagus juga ya dok ya. Nah, gimana dengan masker dok? Ini masker kan juga banyak juga yang berkomplain karena menyalahkan maskernya. Ini jerawatan gara-gara masker, nih muka aku rusak gara-gara masker. Bener nggak sih dok? Ini masker
medis yang masker buat ini. Maksudnya masker ini ya, Iya, bukan masker yang bukan untuk masker kulit. wajah Ya. yang bentuk panda gitu, bukan dok. Masker medis. Ya, bisa jadi. Karena kan kalau ditutup itu kan nggak ada pertukaran udara ya. Apalagi kalau masker medis itu kita benar-benar ini. Seret Iya, banget. seret banget ya. Itu minyak jadi produksinya banyak gitu ya. Nggak bisa kena udara ini Nggak ya, kena bebas. udara. Bisa jadi terjadi pembuntuan. Apalagi kalau pakai kosmetik ya, pasti akan lebih berat lagi. Itu namanya yang masne itu ya, masker akne masne ya. Memang bisa. Oh, Kemudian ada juga namanya ya sekarang, masne ya. masne. Masker gara-gara akne gara-gara masker. Ya. Oh, oke, masne. Dan memang ada bahan-bahan yang dari maskernya sendiri itu ada yang orang yang sensitif juga ada gitu ya. Nah, terus ngatasin ini gimana dok? Sementara kita juga harus tetap harus pakai masker gitu loh keluar. Untuk Ya kecuali kita karena kita udah dites semua ya sebelum syuting ini ya. Jadi gimana dok caranya? Kita harus tetap pakai masker tapi nggak mau jerawatan. Iya, kalau ini jangan pakai kosmetik yang oklusif ya, yang nutup, yang merangsang jerawat daerah sini ya terutama. Hindari juga pakai sunblock ya. Sunblock ada yang bisa memicu jerawat. Jadi daerah sini mungkin nggak usah pakai yang kosmetik berat. Mungkin cukup pelembab yang oil control justru ya, yang mengontrol minyak gitu. Kemudian juga kalau untuk menghindari iritasi sebaiknya mungkin dikasih lapisan dulu, kayak ada yang kasih selotip gitu ya. Pakai itu dulu baru ditutup. Kemudian memang usahakan tidak tertutup terus ya, tapi kadang-kadang nggak bisa kalau yang kerjanya memang di ruang isolasi itu harus 6 jam pakai gitu terus ya. Ya mau nggak mau memang ada resiko masne itu. Cuman bisa diobati malamnya ya pakai perawatan. Begitu nyampe rumah gitu maksudnya apa yang harus dilakuin dok? Harus dibersihin ekstra kah? Harus dikasih pelembab justru atau malah dikasih apa begitu? Enggak ya, kalau ekstra pembersihkan enggak ya. Membersihkan secara biasa normal aja. Mungkin pakai bahan pembersihnya yang bisa mengangkat minyak gitu ya, yang lebih ini lebih sesuai dengan kondisi kulitnya. Habis itu pakai krim-krim yang untuk mengatasi jerawatnya itu, yang menghindari buntuan itu, clog-nya itu, sebumnya juga supaya enggak terlalu hiperreaktif gitu ya, hiperaktif. Ya, oke. Nah, ada beberapa orang ya dok biasanya yang akhirnya begini, jerawatan, pergi ke klinik misalkan begitu ya, terus kemudian diobatin juga dan segala macamnya, jerawatnya hilang sebenarnya, udah hilang gitu. Terus habis itu muncul keinginan lain kayak yang ada di TV-TV, yang kayak di drakor-drakor, akhirnya kepingin kulitnya mulus, glowing gitu ya kan. Kalau ada matahari atau ada flash itu kayak langsung mantul kayak kaca gitu loh dok, tung gitu ya kan. Terus habis itu ada bersinar, nggak ada celah sama sekali, tanpa celah lah istilahnya kulitnya gitu, pori-porinya juga kecil. Ambil keputusan akhirnya botox. Nah, botox ini sebenarnya bahaya atau seperti apa dok? Jangan nanya sakitnya, karena kalau sakit ya relatif ya, disuntik di muka itu pasti sakit gitu ya kan. Ya, tapi sebenarnya saya nanya lebih ke bahayanya gitu dok, kalau botox. Botox ini sebenarnya aman sih, kan sudah melalui proses ini ya, dan Balai POM, pokoknya ada izin dari Balai POM, sebenarnya aman. Yang menyuntikkan juga harus sudah terlatih, profesional, insya Allah aman. Nah, cuman kan dulu itu memang botox lebih ke kerut-kerut ya, untuk mengenai kerut. Tapi sekarang juga ternyata botox ini banyak yang pakai untuk mikrobotox ya. Mikrobotox itu biasanya disuntikannya di seluruh wajah. Itu bisa memang mengecilkan pori-pori. Terus bisa menekan sebum. Jadi kulitnya nggak kelihatan kilang-kilang berminyak gitu ya. Jadi kulitnya berminyak. Jadi kulitnya memang kelihatan lebih shiny, bercahaya. Shining, shimmering, splendid ya dok. Kerutnya pun juga hilang ya otomatis, karena dia memang kan utamanya pertama ke kerut ya. Cuman kalau kerut-kerutnya besar itu butuh injeksinya memang khusus ke situ. Jadi bolus istilahnya ya, dosisnya lebih besar. Tapi kalau yang ini yang tadi untuk pori-pori itu memang dosisnya kecil ya. Jadi
itu disuntikkan untuk kayak meso, seperti tindakan mesoterapi gitu ya, tapi menggunakan botox. Kalau one day udah botox nih dok ya, udah bagus, terus kemudian stop, apa yang terjadi dok? Kembali ke asal, tambah kendor atau seperti apa? Ya kembali kerutnya akan kelihatan sesuai dengan usia pasti ya. Kalau memang usianya udah segitu ya kan kerutnya juga ya segitulah gitu. Teman kan memang tampilannya jadi kelihatan lebih tua karena kemarin yang kita lihat adalah yang tanpa kerut ya. Lebih muda 10 tahun kan. Iya, betul, begitu betul. dia hilang efeknya, ya 10 tahunnya tadi langsung bertambah ke depan kan. Gitu. Tapi bukan menyebabkan kita lebih tua, enggak. Ya sesuai dengan apa yang terlihat gitu ya, sesuai dengan umur. Jadi jangan menyalahkan botoxnya ya. jangan salahkan botox. Wah botoxnya nggak bagus nih, bukan. Tapi memang harus ya rutin ya dok ya, maksudnya. Ada pengulangan gitu ya. Itu berapa lama dok biasanya kalau botox itu? Jangka waktunya? 6 bulan sekali 6 bulan ya. Wow. 6 bulan sekali. Terakhir soal botox dok. Mulai umur berapa sih dok? Boleh di botox atau perlu sebenarnya di botox? Injeksi botox itu sebenarnya tidak tergantung usia ya. Kalau dia memang usia muda sudah ada kerutnya boleh kan. Kerut itu bisa muncul karena aging, ya. memang usianya, tapi juga karena ekspresi kita yang sering berlebihan untuk suatu. Jadi kan masih muda tapi sering nyurang gitu ya. Nyurang ini bahasa Indonesianya apa ya? Sering berkerut ke mengerenyutkan dahi. Ya mengerenyutkan dahi tadi. Itu pasti akan terbentuk kerutan. Walaupun usianya masih muda, 20-an tahun sudah terbentuk ya boleh dibotox. Batasannya tentu ikut ini ya, 18 tahun ke atas itu sudah aman. Tapi ada untuk tindakan-tindakan tertentu, hiperhidrosis, seperti keringat itu mungkin ya bisa aja lebih nggak urus usia tua gitu ya. Oke, sekali lagi intinya adalah bijak gitu ya dok ya, bijak dan kenali diri dulu sebelum kita melakukan apapun. Jadi dari tadi kita ngobrol dari A sampai Z soal kecantikan, mulai dari langsing bahkan sampai wajah gitu. Intinya yang bisa saya tarik sih sebenarnya satu, jadi bijaklah sebelum kita menggunakan sesuatu untuk badan gitu ya dok ya. Apapun itu, mulai dari suplemen, mulai dari bahkan vitamin juga yang kita minum dan kita konsumsi setiap hari, perawatan wajah, bahkan sampai dengan botox. Kita harus kenali dulu diri kita dan kita butuhnya apa. Jadi bukan karena lagi tren ngikut, tapi apa yang kita butuh dan apa yang kita pengen itu yang harus dilihat lagi. Di samping kita juga harus melihat juga kesehatan yang kita punya, gitu ya dok ya. Oke, Dokter Putu terima kasih hari ini sudah berbagi kesehatan, berbagi kecantikan, berbagi ilmunya sedikit sama healthy people yang ada di rumah. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk healthy people dan juga bisa lebih bijak untuk memilih produk-produk kecantikan apa, produk-produk apa yang akan dipakai dan juga dikenakan di tubuh kita. Dokter Putu terima kasih, sehat selalu ya dok. Salam buat keluarga di rumah. Salam sehat. Salam sehat semuanya. Kita pamit undur diri ya. Kita ketemu lagi di cuatsweet.com berikutnya. Salam sehat. Bye.